Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya. Maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah syarat-syarat orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang bagian daripada termasuk ibadah adalah khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah yaitu rasa takut merupakan bagian daripada ibadah, yang mana ibadah ini ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang di situ diliputi dengan rasa pengagungan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tahsyauhum wahsyauni. Fala tahsyauhum wahsyauni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu hanya kepada Allah SWT. Takut dalam yang kaitannya masalah ibadah. Makanya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan manfaat, yang berikan madarat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah SWT. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berhati-hati. Dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang berhati-hati. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang di sini mengandung pengagungan. Jadi misal ketika seseorang tidak memberikan sesaji kepada jin, kepada selain Allah SWT, tidak usah takut. Kenapa? Yang berikan madarat adalah, yang berikan manfaat adalah Allah SWT. Maka minta hanya kepada Allah SWT. Mantap hatinya, hati seorang mukmin harus takut hanya kepada Allah SWT. Insya Allah tidak ada apa-apa. Dan semuanya sudah, ketika terjadi ada apa-apa, itu semuanya takdir dari Allah. Qadarullah masyafa'ala. Ketika meninggal, kita pun akan meninggal. Berarti kita harus mengabdikan diri, takut hanya kepada Allah SWT. Kemudian beberapa pelajaran dari ibadah ini. Di sini disebutkan, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Dia yang memerintahkanmu untuk melakukan hal tersebut. Yang memerintahkan untuk takut kepada Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tadi, fala tahsyauhum wahsyauni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku apabila kamu betul-betul orang yang beriman. Kemudian juga beliau menasihatkan, wahai hamba Allah, hendaklah kamu sangat takut ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu semakin sangat takut kepada Allah, maka Allah
akan semakin mencintaimu. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kepada kita. Allah semakin cinta kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, yaitu hadis dari Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, "Ama wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu." Demi Allah, aku merupakan orang yang paling bertakwa. Ini Rasulullah SAW menyampaikan ketika ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW, menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Dijelaskan ibadah Nabi itu sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak berarti semangat sekali. Nah, dia berpikir orang yang datang, Nabi aja jadi jamin masuk surga, ibadahnya semangat sekali seperti itu. Berarti kalau kakinya bengkak karena ibadah berarti kan menunjukkan semangat. Akhirnya dia makan, kalau begitu ya saya mau puasa terus, nggak akan buka. Yang satu lagi, saya mau sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang ketiga ini, saya nggak mau menikah. Saya nggak mau nikah, bujang aja biar beribadah terus. Maka Rasulullah SAW kedua, antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah dia mengatakan seperti ini dan seperti itu? Ama wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut di antara kalian. Ya, ini maksudnya Rasul SAW menyampaikan kalau beliau SAW takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya harus berusaha mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai hamba Allah, kamu wajib takut kepada Allah ketika sendirian maupun ketika ada orang lain. Dan hendaklah kamu lebih memperhatikan ketakutan kepada Allah ketika kamu sendirian. Kenapa? Karena orang yang demikianlah yang bisa mengambil manfaat dari peringatan, mengikuti peringatan tersebut dan juga mengikuti nasihat yang diberikan. Jadi termasuk hal yang sangat penting kita berusaha melatih diri kita untuk takut kepada Allah SWT ketika kita sendirian dan ketika kita di hadapan orang. Bahkan lebih penting ini ketika seseorang sendirian, karena itu setan akan mudah menggodanya. Maka orang yang biasa demikian, yang takut kepada Allah SWT, dijelaskan di sini, innama tungdiru man ittaba'al dzikra wa khasyir rahmana bil ghaibi. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut dan dia takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan ini dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang takut kepadanya ketika dalam kesendirian, dipuji, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam kesendirian, maka bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sendirian, dia justru akan mendapatkan ampunan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara faidah ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak faidah-faidah terkait masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini pentingnya kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ambil faidah-faidah yang
bermanfaat untuk kita semuanya. Berarti kita harus takut kepada Allah SWT dan latih diri kita untuk takut kepada Allah SWT, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang banyak. Buktinya kita takut berarti kita berusaha meninggalkan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.